مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. فاتحة على روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا عيسى أحمد بن عيسى المحاج الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلوي وأصول وفروعهم وجميع الأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا الحبيب بن سلمان الجفري والحبيب محمد بن البار وجميع حاسم محمد بن البار وجميع الأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يولد درجات في الجنة يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabir muta'al, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wal al wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati para imam Masjid Al-Munawwar, adalah Ustadz Zamrud, Ustadz Soleh, Pak Abdullah, dan juga segenap para pengurus Masjid Al-Munawwar dan seluruh jamaah yang hadir di masjid yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, bertepatan momentum hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sedikit mungkin untuk membahas hal yang berkaitan tentang kemerdekaan Indonesia dengan sejarah singkatnya. Nah, kemerdekaan Indonesia ini sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama bahwa para sejarah menyatakan terjadinya pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi, atau bertepatan dengan 9 Ramadan 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Jadi luar biasa kasus atau peristiwa sejarah merdekanya bangsa Indonesia itu terjadi di bulan suci Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan di hari Jumat. Di hari Jumat. Saya teringat tentang sejarah Ghazwatul Badar, Perang Badar. Itu juga terjadi di bulan suci Ramadan, tepatnya tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Juga peristiwa besar sejarah
ketika Daulah Mamalik yang ada di Mesir mengalahkan bangsa Mongol. Itu peristiwa juga terjadi di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, dalam kitabnya Tarikhul Khulafa. Jadi memang tidak ada sesuatu yang kebetulan, semuanya ini sudah direncanakan dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar ingin memberitahukan daripada sejarah, karena beberapa tahun belakangan ini selalu dibenturkan umat Islam dengan masalah nasionalisme. Seakan-akan ajaran Islam atau tokoh-tokoh agamanya, para ulama, tidak memiliki kecintaan terhadap tanah air. Oleh sebab itu, di antara sejarah yang tercatat ataupun yang tidak tercatat, seperti sejarah bendera merah putih, bendera merah putih. Nah, ini kalau kita baca di beberapa sumber, beberapa referensi buku sejarah, ada yang tidak terdata, ada yang terdata. Ternyata bendera merah putih ini yang menjadi simbol kebesaran negara kita itu diusulkan di tahun 1937 Masehi, ketika ada Mu'tamar Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahumullah dan dihadiri oleh Insinyur Soekarno. Nah, di saat itu, sebelum muktamar itu diadakan, ada seorang ulama besar yang kita kenal di Indonesia Timur, yaitu Al-Habib Idrus bin Salim bin Alwi bin Segaf Al-Jufri, pendiri Madrasah Al-Khairat. Beliau bermimpi, sebelum kemerdekaan Indonesia, beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mimpi tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Al-Habib Idrus Al-Jufri. Ini Al-Habib Idrus Al-Jufri bukan ulama sembarangan. Beliau itu sudah jadi mufti dan jadi qadhi. Mufti itu orang yang berhak menetapkan fatwa hukum Islam di kota Taris yang ada di Hadramaut. Dan beliau juga menjabat sebagai qadhi, sebagai hakim. Hakim yang memiliki standar hukum Islam itu harus minimal menguasai 100 atau 10.000 hadis. Al-Habib Idrus usia 17 tahun sudah menjabat sebagai qadhi dan juga sudah menjabat sebagai mufti di usia 17 tahun. Bisa dibayangkan. Makanya waktu kita studi ke Hadramaut, didapati julukan daripada keluarganya Al-Habib Idrus, itu mereka memberikan julukan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Beliau punya ayah juga seorang ulama besar, dan beliau punya kakek bernama Said Alwi bin Segaf Al-Jufri, kakeknya Habib Idrus Al-Jufri, termasuk tokoh ahli fikih terbesar di dalam mazhab Syafi'i. Sehingga di dalam kitabnya As-Sayyid Abdurrahman Masyhur, kitab yang populer di kalangan pesantren khususnya bermazhab Syafi'i, berjudul Bughyatul Mustarsyidin, yang disusun oleh As-Sayyid Abdurrahman Masyhur. Di dalam kitab tersebut banyak memuat fatwa-fatwa dari kakeknya Habib Idrus yang bernama Al-Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri. Jadi Al-Habib Idrus bermimpi
bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpinya orang soleh itu benar, dan mimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditahqiq dan dikuatkan dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitana lam yatamathal bi." Nabi bersabda, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, dia akan melihat di alam nyata. Sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai wujudku. Dari mana bisa tahu itu Nabi? Kalau para ulama mereka paham, karena mereka belajar ilmu syama'il hadis, ilmu yang membahas tentang sifat-sifat fisiknya Nabi Muhammad SAW yang termuat di dalam kitab-kitab hadisnya para ulama. Maka Al-Habib Idrus bermimpi Nabi SAW mengisyaratkan agar benderanya berwarna merah dan putih. Kemudian mimpi ini disampaikan dan diusulkan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Habib Idrus mengusulkan kepada Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari agar bendera merah putih dijadikan simbol lambang negara Republik Indonesia. Akhirnya disampaikan di saat muktamar, ya, di saat muktamar NU pada tahun 1937 Masehi. Kiai Haji Hashim Asy'ari menyampaikan kepada Insinyur Soekarno agar bendera Republik Indonesia berwarna merah dan putih. Maka tertulis di beberapa manuskrip bahwa itu saran daripada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri rahimahullah. Dan warna merah putih juga bukan warna sembarangan. Warna merah putih ini adalah warna yang disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, baik diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ulama hadis lainnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innallaha zawalil ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zawa li ma zuya li ardu wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad." Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, zawali, menampilkan, li, kepadaku, al-arda, bumi." Dalam sarah dari Sunan Tirmidzi berjudul Tuhfatul Ahwaz disebutkan makna zuwiya artinya ditampilkan di hadapan Nabi. Pernah Allah menampilkan bumi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Fara'aitu, maka saya Rasul SAW melihat bagian paling timurnya bumi dan bagian paling baratnya bumi. Dan kerajaan umatku akan mencapai ke bagian timur dan barat. Itu kata Nabi SAW. Wa u'titul kanzain, dan saya diberikan dua pusaka, al-ahmar, merah, wal abyad, putih. Dalam sarah Muslim yang disarahkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, Imam Nawawi mengatakan di zaman beliau abad ke-6 masuk ke-7, abad ke-6 mau masuk ke-7 karena sudah lahir 631, meninggal 676 Hijriah. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ternyata yang Nabi sampaikan kerajaan umatku akan sampai ke bagian paling timur dan bagian paling barat itu terrealisasi, terbukti. Dan ternyata disurvei oleh Imam Nawawi, kerajaan-kerajaan Islam itu paling banyak di wilayah timur dan di wilayah barat. Di utara, di tenggara sedikit. Sudah dikalkulasi, sudah disensus oleh Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim, apa yang Nabi katakan benar-benar terbukti, bahwa kerajaan umat Islam akan tersebar paling banyak di wilayah timur dan wilayah barat. Karena Nabi SAW menyampaikan ini semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kharaja minhu illal haq, kata Nabi, yang keluar dari mulutku illal haq,
semuanya kebenaran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan wa utitu kanzain, wa utitu al-kanzain, dan saya diberikan dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Al-Imam Nawawi mengatakan makna merah adalah az-zahab, emas, dan makna putih adalah perak. Tapi ini penafsiran ulama, bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya. Karena di dalam sarah yang lainnya mengatakan makna merah adalah Kisra. Kisra ini titel raja Persia. Makna putih adalah Qaisar. Biasa bahasa Indonesia bilang kaisar. Qaisar itu titel gelar raja Romawi. Raja Romawi gelar rajanya Qaisar. Raja Persia gelar rajanya Kisra. Raja Afrika gelarnya Habasyah atau Najasyi. Raja Mesir gelarnya Fir'aun. Ya, Raja Mesir gelarnya Fir'aun. Itu gelar sebagai raja, bukan nama. Nah, kata Imam Nawawi, Kisra wa Kaisar nanti dikuasai oleh umat Islam, dan terbukti di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab benar-benar terjadi dikuasai. Karena dua peradaban besar kerajaan di dunia pada waktu itu adalah Romawi dan Persia. Jadi merah putih sudah diisyaratkan di dalam hadis Rasul SAW dan disampaikan oleh para ulama dari kalangan habaib, dari kalangan kiai, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menyampaikan hal itu, dan akhirnya dibuatlah bendera pusaka berwarna merah dan putih. Dan yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih sebelum dilakukan proklamasi kemerdekaan, itu dilakukan pertama kali di Majelis Ta'lim di Kuitang, di tempatnya Majelis Al-Habib Ali ibn Abdurrahman Al-Habasyi. Dan itu kan terjadi hari Jumat. Jadi beliau selesai khutbah Jumat memerintahkan warga Kuitang untuk mengibarkan bendera merah putih, karena sudah tahu simbol negara Indonesia telah diberitahu oleh Insinyur Soekarno kepada Al-Habib Ali berwarna merah putih. Dalam satu riwayat, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau tidak punya kain, hanya ada gorden di rumah. Ternyata gordennya itu warnanya merah dan putih, digunting, dijahit jadi bendera, kemudian mulai dikibarkan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pertama kali bendera berkibar Indonesia di Majelis Ta'lim, di tempatnya umat Islam, di tempatnya ulama berkibar. Kemudian Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau punya syair tentang bendera merah putih pun terdata dan tertulis. Di antaranya beliau katakan, kullu ummatin laha ramzu izzin. Setiap umat itu memiliki simbol kebesaran. Wa ramzu izzina al-hamra'u wal bayda, dan simbol kebesaran kami bangsa Indonesia adalah bendera merah dan putih. Itu syairnya Al-Habib Idrus bin Salim bin Alwi bin Segaf Al-Jufri rahimahullah. Jadi ulama berjasa. Tidak sampai di situ. Ketika diproklamasikan kemerdekaan, maka Belanda mulai mencari dan menteror pejabat-pejabat, petinggi-petinggi Indonesia, sehingga mengungsi ke Jogja. Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan juga ada seorang tangan kanannya Insinyur Soekarno bernama Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein Mutahhar. Biasa kita kenal HR Mutahhar, pencipta lagu kemerdekaan Indonesia, ya. Apa judulnya? Tentang kemerdekaan Indonesia dan syukur. Ada lagu kemasaan syukur dan Hari Merdeka. Hari Merdeka itu karya beliau. Dan beliau ikut ke Jogja. Sampai di Jogja, Belanda mencari bendera pusaka yang dijahit oleh istrinya Soekarno, itu dibawa ikut ke Jogja, bendera pusaka.
yang berkibar secara resmi di Republik Indonesia, diteror oleh Belanda, mereka pindah ke Jogja. Di saat itu ibu kota Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta, makanya dinamakan Daerah Istimewa Jogja karena pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sampai di Jogja, bendera pusaka itu diserahkan kepada Al-Habib Muhammad Hussein Mutahhar untuk dijaga dan diberikan wasiat, jagalah bendera ini dengan nyawamu, jangan sampai dirampas oleh Belanda karena ini prasasti sejarah, ada nilai historis, maka harus dijaga. Beliau terkenal sebagai orang yang menjaga bendera pusaka. Karena diperiksa oleh Belanda setiap masyarakat yang ingin berangkat keluar kota Jogja, maka Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar, beliau menggunting bendera pusaka menjadi dua bagian dan dipisahkan warna merah dengan warna putih, sehingga ketika memeriksa, oh bukan bendera ini kain biasa, karena Belanda sudah tahu benderanya Indonesia warnanya merah putih, dan digunting dua bagian, dipisah. Ketika ada pemeriksaan dari Belanda, mereka dapati kain biasa warna putih, yang tempat yang satu kain biasa warna merah. Sampai di Jakarta, beliau dijahit kembali, kemudian setelah dijahit diserahkan kepada Insinyur Soekarno, dan bendera tersebut sampai sekarang diletakkan di Museum Republik Indonesia, bendera pusaka itu jasanya beliau. Dan beliau yang membuat pasukan pengibar bendera, apa istilahnya? Paskibraka. Beliau yang buat untuk pertama kali diadakan kemerdekaan atau peringatan kemerdekaan Republik Indonesia menggunakan bendera pusaka, maka beliau mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa khusus untuk bertugas mengibarkan bendera pusaka yang diberi nama tadi Paskibraka. Sampai sekarang itu jasa beliau. Dari mana? Beliau ulama, beliau punya ayah ulama. Saya sengaja mengangkat yang habaib karena kalau di sekolah gak pernah keluar dulu. Buku-buku sejarah gak pernah ditulis. Dari kalangan kiai juga banyak. Jadi umat Islam punya jasa besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya sudah, itu bendera dikibarkan menjadi bendera pusaka, dan beliau menciptakan lagu Hari Kemerdekaan dan lagu Syukur. Lagu Syukur itu sebelum kemerdekaan beliau sudah menyusun. Kemudian ada sejarah yang luar biasa ketika setelah kemerdekaan, Inggris dan sekutunya ingin kembali mau menjajah Indonesia. Terjadi peristiwa besar di Surabaya. Situ perjuangannya siapa yang berjuang paling banyak? Santri-santri, orang-orang yang ada di pesantren. Dari mana mereka berjuang? Mereka berjuang hanya menggunakan senjata ala kadarnya, dengan semangat keimanan, yaitu mendapatkan syahid fisabilillah. Karena mendapatkan fatwa dari para kiai. Fatwanya berbunyi, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada keimanan. Ini dari Islam. Jadi orang yang paham agama Islam dan orang yang menganut agama Islam tidak perlu diajarkan nasionalisme, karena agama kita sudah mengajarkan terlebih dahulu. Ini kalimat hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada keimanan. Ini disebutkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan fatwa tersebut. Tapi kalau kita belajar dengan kitab-kitab hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita telusuri, ini kalimat sudah ada sejak lama. Bahkan murid daripada Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, beliau punya murid namanya Al-Imam Sakhawi. Imam Sakhawi ini abad ke-8 Hijriah, punya kitab sudah menjelaskan tentang kalimat tersebut, hubbul watan minal iman, dan beliau memberikan komentar bahwa kalimat ini bukan sumbernya dari Rasulullah SAW, bukan hadis dari Nabi, tapi maknanya ada di dalam kitab-kitab hadis, maknanya. Tapi lafadznya dari Nabi tidak ada, tapi maknanya itu ada di beberapa sabdanya Rasul SAW dan juga di beberapa ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir.
Jadi kesimpulannya hubbul watan minal iman itu adalah bagian dari ajaran Islam. Itu sejarah. Kemudian yang membuat lambang Garuda itu seorang sultan di Pontianak, Sultan Hamid II Al-Qadri. Beliau yang membuat lambang tersebut. Jadi masih banyak lagi para ulama yang tidak tertulis karena banyak di belakang layar. Banyak di belakang layar yang ikut berjuang, bukan hanya dengan harta mereka, tapi mereka juga berjuang dengan nyawa. Kemudian kaitannya dengan bendera merah putih, ternyata kalau kita telusuri sejarah, bendera merah putih ini punya kesamaan dengan benderanya Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah di zaman Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira. Nabi katakan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, Nabi katakan la tuftahannal Konstantiniyah, nanti Konstantinopel, Istanbul, Turki akan dibebaskan oleh seorang raja terbaik dan pasukannya pasukan terbaik. Kata Nabi, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais, kata Rasulullah sallallahu. Jadi mulai dari tahun 45 Hijriah, dari Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah 40 sampai 132 sampai 656 Hijriah, sampai Daulah Utsmaniyah, semuanya punya visi misi utama, yaitu ingin membebaskan Konstantinopel, tapi gagal. Berhasilnya kapan? Berhasilnya di zaman Muhammad Al-Fatih Al-Muradi An-Naskabandi. Beliau yang berhasil membebaskan. Sehingga kalau kita baca kitab sejarah, itu para ulama sejarah menulis gelar beliau Sahibul Bisyarah. Sahibul Bisyarah, orang yang mendapatkan atau orang yang berhak memiliki kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raja terbaik. Karena Nabi katakan fala ni'mal amir amiruha, yang membebaskan Konstantinopel itu rajanya raja terbaik. Wala ni'mal jais dzalikal jais, dan pasukannya pasukan terbaik. Di dalam kitab tentang sejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah, yang pertama didirikan oleh Utsman bin Ertugrul. Beliau orang pertama yang mendirikan Daulah Utsmaniyah, makanya pakai namanya Daulah Utsmaniyah. Utsmaniyah ini raja pertama yang namanya Utsman, bukan Utsman sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, bukan, tapi Utsman yang hidup di zamannya Ibnu Arabi, tidak lama dari masa Ibnu Arabi. Karena ayahnya Utsman bernama Ertugrul ini, beliau punya guru Ibnu Arabi, seorang ahli tasawuf yang memiliki gelar Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar, sang maha guru ilmu tasawuf dan berliannya atau permatanya para guru tasawuf. Namanya Ibnu Arabi, yang lahir tahun 560 Hijriah, meninggal 638 Hijriah. Itu Ertugrul punya guru Ibnu Arabi. Anaknya Ertugrul namanya Utsman. Mereka ini dulunya pasukan khusus, ibaratnya kalau sekarang Kopassus, pasukan khusus di dalam berperang, bagian militer. Nah, mereka ini pasukan khususnya Daulah Abbasiyah yang ada di Irak, di Baghdad. Tapi ketika diruntuhkan oleh bangsa Mongol tahun 656 Hijriah, maka mereka pergi menghindari bangsa Mongol. Kemudian mereka mulai membangun kekuatan baru, dan akhirnya berdirilah kerajaan Islam yang baru atau khilafah Islam yang baru yang bernama Daulah Utsmaniyah. Sejarahnya seperti itu. Anak keturunannya nantinya bernama Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih adalah gelar orang yang membebaskan Konstantinopel. Benderanya, ketika kita pelajari kitab sejarah tersebut yang berjudul Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, ada kitab judulnya Sultan Muhammad Al-Fatih.
Disebutkan bendera mereka ketika menyerang atau membebaskan Konstantinopel, benderanya merah putih, sama kayak bendera Indonesia, merah putih. Hanya perbedaannya, kalau Indonesia merah bagian atas, putih bagian bawah. Jangan terbalik. Kalau terbalik salah negara, jadi Polandia. Kalau putih di atas, merah di bawah, Polandia. Kalau merah di atas, putih di bawah, Indonesia. Nah, benderanya Daulah Utsmaniyah ketika dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih berwarna merah putih. Berbedanya, bendera itu seluruhnya warna merah. Benderanya warna merah seluruhnya. Tulisan, ada tulisan di bagian bendera tersebut, di bagian dalam bendera tulisannya adalah surat Al-Fatah pembukanya, inna fatahna laka fathan mubina, tulisan berwarna putih tulisannya. Kemudian bagian tulisan itu di atas ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim berwarna putih. Itu benderanya Daulah Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahumullah. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang peristiwanya terjadi sama dengan kemerdekaan Indonesia di bulan yang sama, yaitu bulan Ramadan, namun di tanggal yang berbeda, yaitu Perang Badar. Ini disebutkan oleh para muarrikhun, para ahli sejarah, sebagai sejarah peperangan Islam yang paling terbesar. Terbesar dalam tanda kutip di sini bukan jumlahnya, tapi terbesar pengaruhnya di dalam tersebarnya syiar Islam. Sehingga mereka katakan di dalam kitab Rohiqul Maktum dan juga kitab Fiqh Sirah yang disusun oleh Profesor Dr. Syekh Ramdan Al-Buti menyatakan, Perang Badar Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wal taqa yaumal furqan, yaumal taqa jam'an, hari Furqan, hari yang bertemunya dua pasukan. Jadi saking pentingnya peperangan tersebut di dalam sejarah Islam, Allah pun menyebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa Perang Badar begitu penting? Karena Perang Badar inilah, jikalau umat Islam pada waktu itu kalah, maka disitulah akan muncul masalah, problem dari sisi dakwah Islam. Karena pada waktu itu jumlah pasukan yang dipimpin oleh Rasul SAW dengan orang-orang musyrik itu jumlahnya jauh lebih banyak orang musyrik. Dalam kitab Rohiqul Maktum disebutkan 1000. Ada yang mengatakan 1300 dari kaum musyrikin. Sedangkan kaum muslimin yang ada di Perang Badar hanya 313. Ada yang mengatakan 314. Dan Allah menangkan peperangan tersebut. Nah, ternyata di peperangan Badar itu ada bendera berwarna putih. Nabi berikan 3 bendera. Bendera pertama Nabi berikan kepada Sayyidina Mus'ab ibn Umair Al-Quraisy. Nah, Sayyidina Mus'ab bin Umair diberikan bendera warna putih. Bendera itu menjadi bendera simbol kepemimpinan secara umum, karena pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2, ada dari minal muhajirin, dari orang-orang Makkah, dan juga ada dari kaum Ansor. Nah, Mus'ab bin Umair Nabi berikan bendera berwarna putih untuk memimpin seluruh pasukan secara umum. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini nanti kelak syahid. Beliau syahid di mana? Di perang Uhud. Ghazwatul Uhud beliau meninggal syahid. Dan beliau punya jasa, disebutkan di dalam kitab sejarah Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah yang disusun oleh Ibnu Hajar Asqalani. Itu menyebutkan beliau adalah orang yang pertama kali keluar dakwah fisabilillah. Orang yang pertama keluar dakwah fisabilillah adalah Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah perintahkan Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah, mengajar orang-orang Madinah tentang Islam. Sampai pada akhirnya Nabi hijrah, sudah banyak di kota Madinah orang-orang yang mengenal agama Islam dan memeluk agama Islam. Itu berkat Sayyidina Mus'ab bin Umair. Bahkan berkat beliau Islamkan 2 tokoh besar yang ada di Madinah dari Bani Khazraj sama Aus. Yang pertama bernama Sa'ad bin Mu'az, ini kepala suku mereka. Yang kedua bernama Usaid bin Hudair. Kedua kepala suku ini masuk Islam di tangannya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Ibaratnya kalau kepala sukunya sudah Islam, masyarakatnya gampang diajak.
karena dihormati, dihargai. Nah, jasanya Sayyidina Mus'ab bin Umair mengislamkan keduanya, sehingga ketika Nabi hijrah, rata-rata penduduk Madinah sudah memeluk agama Islam, atau paling tidak sudah mengenal tuh apa itu agama Islam berkat beliau. Dan subhanallah, beliau tinggalkan fasilitas duniawi. Beliau di Makkah orang kaya, ayahnya kaya, ibunya kaya, kakeknya kaya raya dengan harta, diberikan fasilitas mewah. Tapi ketika memeluk agama Islam, mengikuti Rasulullah SAW, satu keluarga menentang beliau. Beliau sempat disiksa, diikat, tidak dikasih makan, diikat di satu tiang, tidak dikasih makan. Fasilitas duniawi dicabut oleh keluarganya, tapi tetap beliau memilih Nabi Muhammad SAW. Beliau hijrah hanya membawa pakaian, tidak membawa harta. Padahal orang kaya rela meninggalkan dunia untuk mengikuti kebenaran, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan apresiasi yang luar biasa. Nabi pernah menyatakan di hadapan para sahabat, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Di dalam salah satu kitabnya, Nabi bersabda, "Man arada an yanzura ila rajulin nawwarallahu qalbahu falyanzur ila Mus'ab bin Umair." Siapa orang yang ingin melihat seorang laki-laki yang Allah telah berikan cahaya di dalam hatinya, maka lihatlah kepada Mus'ab bin Umair, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi berikan apa? Bendera berwarna putih di perang Badar. Bendera berwarna putih. Nah, kata bendera dalam bahasa Arab ada beberapa kosakata. Ada pertama namanya liwa. Liwaun itu artinya bendera. Ada yang kedua namanya royah, artinya juga bendera. Ada yang ketiga namanya alamun, itu juga artinya bendera. Uniknya bahasa Arab begitu, dia punya makna satu tapi katanya, kosakatanya banyak. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwas, sarah daripada Sunan Tirmidzi yang disusun oleh Muhammad bin Isa Tirmidzi, Sunan Tirmidzi tersebut yang lahir tahun 200 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, ada perbedaan makna. Kalau liwa, bendera yang besar, liwa, bendera yang besar. Ini juga disebutkan dalam Syarah Muslim Imam Nawawi. Kalau roya, benderanya kecil. Dia bukan kecil sekali, tapi dia middle, pertengahan. Ada yang besar sekali namanya liwa, ada yang sedang namanya roya, bendera kecil namanya alam. Alamun, bendera kecil. Di kitab Tuhfatul Ahwas disebutkan makna kedua, kalau liwa itu bendera yang diikatkan di atas tombak. Jadi di atas tombak di zaman sahabat, zaman Nabi SAW kalau berperang, itu ada bendera mereka bawa dengan tombak. Nah, ujung itu ada bendera itu namanya liwa. Kalau roya, benderanya tidak diletakkan di tombak tapi di satu tiang. Dibiarkan di satu tempat, tertiup oleh angin, berkibar. Itu namanya roya. Kalau alam, bendera kecil diberikan oleh pasukan batalion khusus. Jadi ada 2 batalion di perang Badar. Yang pertama barisannya Muhajirin, barisan kedua Al-Ansar, yaitu barisan pertama orang-orang Makkah yang berhijrah, barisan kedua orang-orang Madinah daripada kalangan kaum Ansar. Nah, orang-orang Makkah Nabi berikan bendera kecil sebagai simbol kepemimpinan, diserahkan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan nantinya di perang Khaybar di tahun 7 Hijriah, Nabi juga berikan bendera kepada Imam Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar. Dan ini hadis populer, hadis diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardis Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'tiyanna rayata godan rajulan yaftahullah ala yadayhi yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, kata Nabi SAW. Kata Nabi di perang Khaybar, menjelang perang Khaybar, saya akan berikan bendera kepada seorang laki-laki yang dengan berkat beliau Allah menangkan daripada perang Khaybar. Dan orang ini
mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul juga mencintai kepada orang tersebut. Ternyata yang dimaksudkan di situ adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Ini bendera diserahkan di perang Badar. Bendera kedua di batalion yang kedua di Ghazwatul Badar, itu bendera diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az diberikan bendera memimpin daripada kaum Ansar, orang-orang Madinah. Yang luar biasanya, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ini meninggal karena terkena luka di perang Khandaq, perang Ahzab. Terkena luka, tidak lama beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ini seorang pemuda yang soleh, yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal dunia, malaikat Jibril turun ke dunia memberikan informasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Sa'ad bin Mu'az telah meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis Sahihul Bukhari. Kemudian ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'az. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ihtazzu arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'az. Arsy-nya Allah berguncang di saat wafatnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Ini penghormatan luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa berguncang? Karena para malaikat berbahagia menyambut kedatangan ruhnya. Menyambut kedatangan ruhnya beliau. Dalam satu riwayat Sirah Ibn Hisam, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la manadilu Sa'ad bin Mu'az fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Sapu tangannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az di surga itu lebih mahal daripada dunia dan seisi dunia. Jadi sapu tangan saja lebih mahal dari dunia seisi dunia. Karena harga dunia ini kecil ya. Harga akhirat surga itu mahal. Cuma kita belum tahu harganya karena belum masuk. Nanti sudah masuk baru ketahuan harga daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian bendera yang ada di zaman Rasulullah SAW, ada benderanya Nabi Muhammad namanya Uqab. Namanya Uqab, itu benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqab artinya elang. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan dalam beberapa riwayat, kanat rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sauda, berwarna hitam. Kemudian waliwa'uhu abyad. Adapun bendera yang besarnya warna putih. Maktubun, tertulis di bendera tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya bendera. Dan benderanya Nabi nanti juga bukan hanya di dunia, tapi benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga nanti ada di yaumil qiyamah. Dalam hadis diriwayatkan, ini hadis diriwayatkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi meriwayatkan, Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam, saya pemimpin anak Adam, yaumal qiyamah, di hari kiamat, wala fakhr, saya tidak bangga, kata Nabi SAW. Wa biyadi, dan di tanganku, liwaul hamd, ada bendera pujian. Di tangan Nabi ada bendera pujian. Ini benderanya di mana? Di hari kiamat. Jadi di hari kiamat tidak ada bendera yang lain, hanya satu bendera. Apa tuh benderanya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bendera disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Benderanya Nabi Muhammad namanya liwaul hamd, bendera pujian. Dia punya bentuk benderanya panjang. Dia punya panjang ke atas, bumi sampai langit ketujuh. Kita gak bisa imajinasikan dari bumi sampai ke langit ketujuh. Karena nanti hamparan di hari kiamat lebih besar daripada bumi. Allah hancurkan bumi dulu, baru dibuat yang baru. Namanya padang mahsyar, tempat perhimpunan. Itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar mengatakan benderanya Rasulullah, dia punya tinggi bumi sampai ke langit ketujuh. Lebarnya bendera tersebut ma baina masyriq wal maghrib, bagian paling ujung timur dan
sampai ke bagian paling ujung barat. Bisa dibayangkan itu besar bendera tersebut, dan ada tulisan di dalam benderanya Rasulullah SAW. Tulisannya adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Kemuliaan, keagungan, kebesaran itu di yaumil kiamah hanya satu orang yang punya. Gak ada yang lain. Satu orang yang punya di yaumil kiamah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya benderanya satu, gak ada yang lain. Setelahnya itu Nabi izinkan kepada para nabi, para rasul. Dan di dalam hadis tersebut Nabi katakan bahwa benderaku itu nanti Nabi Adam wa faman siwahu, Nabi Adam dan orang-orang selainnya. Dalam satu riwayat, Nabi Adam dan anak keturunannya illa tahta liwa'i, semuanya berada di bawah benderaku, kata Rasulullah SAW. Artinya semuanya menjadi bawahannya Nabi Muhammad SAW. Yang memimpin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, wa ana awwalu tanshaqqa, ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wala fakhr. Dan saya adalah orang pertama yang dibangkitkan ketika hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Orang pertama adalah Nabi Muhammad wala fakhr, dan saya tidak bangga. Ini sejarah bendera-bendera yang termuat di dalam kitab sejarah dan termuat di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari musibah, dari bala, dan dijauhkan dari segala fitnah ma bainas sama'i wal ard, seperti antara langit dan bumi. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anil ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alkunna muslimin minasy syaqawa ila sa'adah wa minan nar ila al jannah wa minal adzab ila rahmah wa minadz dzunub ila al maghfirah wa minal isaa'ati ila al ihsan wa minal khauf ila al aman wa minal faqri ila al ghina wa minal dhulli ila al izzi wa minal ihanati ila al karamati wa minad dayq ila al sa'ah wa minasy syarri ila al khair wa minal usri ila al yusri wa minal idbar ila al iqbal wa minas saqam ila al sihat wa minas sukhti ila al ridha wa minal ghaflati ila al ibadah wa minal hizlan ila al tawfiq wa minal bid'ah ila al sunnah wa minaz zaw ila al adli. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wal dunya bil amal wal amal bit tawfiq wal tawfiq bit taqwa wa jami' bil lutfik ya rabbal alamin. Allahumma nadhih ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab wa ansurna ma habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannatil a'la ma awliya'ih wa ahibba'ih wa sahabatihi wa ahli baitihi rabbal alamin bi jahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Da'wa subhanaka allahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.